Terima kasih, tetap bersama kami pemirsa. Pemerintah memberikan stimulus subsidi gaji bagi 13 juta pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah. Stimulus ini diharapkan kembali mendongkrak daya beli para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Simak perbincangan Jopos TV bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar berikut ini. Mempersiapkan anggaran 33,1 triliun rupiah untuk memberikan subsidi gaji bagi 13 juta pekerja. Dengan harapan stimulus ini dapat memberikan percepatan pemulihan ekonomi dan juga menghindarkan Indonesia dari resesi. Saya akan membahasnya bersama dengan Koordinator Advokasi dari BPJS Watch, Bang Timbul Siregar. Apa kabar, Bang? Ya, baik-baik. Terima kasih. Bang. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Ini terkait dengan subsidi gaji yang 600.000 bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta. Ini penyalurannya adalah melalui rekening bank. Sedangkan tidak semua pekerja memiliki rekening bank dan ada beberapa yang secara manual. Ini gimana tanggapan Abang seharusnya mekanismenya? Ya, jadi memang subsidi 600.000 kali 4 bulan yang dicanangkan pemerintah dan akan dieksekusi bulan September bulan depan ya. Menurut saya baik dalam rangka untuk mendukung daya beli pekerja aktif yang memang juga masih banyak yang pekerja aktif tapi upahnya dipotong karena memang cash flow perusahaan juga sedang sulit. Nah, ini yang memang nanti akan mendukung daya beli pekerja, uang yang disalurkan yang dianggarkan 37 triliun untuk 51,7 juta pekerja bisa masuk ke sektor real, bisa dibelanjakan sehingga mendukung konsumsi agregat yang memang kalau dalam struktur PDB, pertumbuhan ekonomi kita itu kan konsumsi itu mengkontribusi 57%, bisa sampai 60% di kuartal 1. Nah, ini yang memang kita harapkan dengan adanya subsidi ini, sektor real bergerak, barang dan jasa bergerak, konsumsi ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan kuartal ketiga dan keempat bisa positif angkanya. Kalau dari sisi penyalurannya, sekarang kan hanya dibatasi pada rekening. Nah, menurut Bank Indonesia kan literasi keuangan kita kan baru 60%, masih banyak 40% lagi yang belum memiliki nomor rekening. Kalau itu nanti didorong terus sehingga harus melalui rekening, menurut saya itu juga harusnya bisa dikreasikan dengan bagaimana menggunakan mekanisme kantor pos ya. Biar pekerja-pekerja ini kan ada by name by address kan di BPJS Tenagakerjaan. Artinya seperti seperti masyarakat miskin yang dapat bantuan di kantor pos, kan dia langsung dihubungin dan langsung bisa menukarkan dan mendapatkan 600.000 tanpa harus melalui nomor rekening. Jadi persoalan penyalurannya juga harus benar-benar dikreasikan supaya tidak hanya melalui nomor rekening. Saya khawatir nanti itu malah memperlama sehingga eksekusi yang September itu bisa berlanjut sampai di Oktober, November dan sebagainya. Padahal kan dana itu harus dikonsumsi sebelum 31 Desember supaya dia akan mendukung konsumsi di kuartal 3 dan kuartal 4. Bang, artinya basis datanya jangan menggunakan hanya data dari BPJS. Iya, sebenarnya BPJS sebenarnya pemerintah itu kan punya ada Undang-Undang 7 tahun 81 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Itu harus dilakukan oleh seluruh perusahaan. Nah, data itu ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas-Dinas Tenaga Kerja. Jadi artinya data itulah yang bisa nanti menjadi kombinasi dengan BPJS Tenagakerjaan. Nah, yang kedua, bahwa ada instrumen pengawas ketenagakerjaan dan mediator yang memang kerap kali juga datang ke perusahaan. Nah, ini kan juga bagian yang bisa digerakkan untuk mendapatkan data supaya lebih valid gitu. Daripada kita hanya berdasarkan BPJS Tenagakerjaan mengorbankan orang-orang yang dengan sengaja tidak didaftarkan oleh perusahaan sehingga mereka tidak dapat. Kan ini persoalan bahwa harus ada rasa keadilan dan tadi tepat sasaran. Tepat sasaran ini yang bisa mendukung efektivitas dana 37 triliun itu. Oke. Bang, kemudian bagaimana dengan mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Apakah pemerintah sudah menjawab bisa melalui kartu prakerja? Tepatkah buat Abang? Ya, jadi kalau subsidi gaji ini itu dikhususkan bagi pekerja-pekerja yang masih aktif. Kartu prakerja itu dikhususkan bagi pekerja-pekerja yang sudah ter-PHK dan pekerja informal. Jadi kalau ada pekerja yang masih aktif dan tidak didaftarkan, sebenarnya nggak bisa dapat kartu prakerja. Nggak bisa. Nah, jadi maksud saya adalah
sudah ada pembatasan gitu ya, kan pemerintah kalau saya menilai ini sudah bagus juga ya, bagi pekerja aktif yang mempunyai upah di atas 5 jutaan, di atas PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dia dapat bantuan, yaitu insentif PPh 21. Dia tidak perlu lagi bayar PPh 21 pajak, sehingga bisa dijadikan konsumsi dia. Bagi pekerja yang sudah ter-PHK dan pekerja informal yang memang terdampak, dia bisa mengakses kartu prakerja yang nilainya sama 600.000 kali 4 bulan. Nah, yang memang belum terbantu adalah pekerja aktif yang memang terdampak COVID. Nah, sekarang pemerintah datang nih dengan 600.000 kali 4 bulan sama kayak kartu prakerja yang memang harus dapat bantuan ini. Nah, cuma kan dari sekian puluh juta, 40 juta pekerja formal yang di bawah 5 juta itu kan pasti lebih dari 15 juta. Nah, ini kan tidak semuanya bisa di cover karena ada keterbatasan dana pemerintah. Pemerintah hanya mampu 37 triliun. Oleh sebab itu, kita juga harus adil kepada pekerja-pekerja yang aktif ini yang memang belum didaftarkan. Saya mengusulkan begini. Jadi pemerintah harus membuka ruang kepada pekerja-pekerja yang belum didaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan untuk bisa mendatangi dinas-dinas tenaga kerja untuk mendaftar. Saya karyawan PTA, saya belum didaftarkan, tapi saya masih aktif di karyawan PTA. Nah, inilah yang nanti bisa melengkapi data yang ada di BPJS Tenagakerjaan sehingga ini bisa lebih tepat sasaran. Ya, saya sih dalam penelitian kita ya, kita melihat bahwa banyak pekerja yang belum didaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan itu pekerja outsourcing, pekerja kontrak, pekerja honorer, pekerja harian. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari struktur upahnya, ini mereka yang paling terdampak. Oke. Kira-kira itu. Bang, ini persoalan berikutnya adalah bagaimana dengan yang menunggak. Kemarin pemerintah sempat bilang sampai bulan Juni harus sudah dibayarkan. Tapi kemudian diralat tetap bisa dapat dan bagi yang menunggak akan diberikan relaksasi hanya pembayaran 1% saja. Ini sudah tepat menurut Abang? Ya, jadi memang dalam kondisi COVID saat ini perusahaan memang terdampak. Jadi salah satu instrumen yang bisa membantu cash flow perusahaan adalah relaksasi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau saya mendukung ya dengan kondisi dana yang dikelola oleh BPJS Tenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja itu sekitar 35 triliun dengan rasio klaim 26%, belum sampai 30%, artinya relaksasi diskon 99% ini tetap masih bisa bagi BPJS Tenagakerjaan melakukan pembayaran klaim. Bila ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian yang dananya sekitar 13 triliun, rasio klaimnya itu masih sekitar 32-33%. Artinya dengan relaksasi 99%, jaminan kematian pun masih bisa membiayai klaim-klaim daripada pekerja. Artinya untuk relaksasi iuran yang 99% itu didiskon, itu selama 6 bulan saya setuju. Supaya perusahaan-perusahaan juga bisa memperbaiki cash flow-nya ya. Nah, tapi ada juga memang yang ditunda yaitu jaminan pensiun. Dia itu ditunda tapi dia nanti harus bayar lagi. Jadi bukan didiskon ya. Kalau jaminan kecelakaan kerja dan kematian diskon 99%, jadi hanya bayar 1%. Bagi jaminan pensiun dia hanya ditunda. Nah, walaupun nanti harus dibayarkan. Nah, jadi memang terkait dengan subsidi gaji ini, nah ini memang harus juga terbuka bagi pekerja-pekerja yang iurannya belum dibayarkan oleh perusahaan, harusnya juga dikasih kesempatan yang sama. Jangan sampai mereka tidak bayar gara-gara cash flow perusahaannya tidak mampu, subsidi gaji dikeluarkan, yang nggak bisa juga. Artinya kasih kesempatan, toh ini juga kan mereka yang sangat terdampak, justru harusnya mereka yang mendapat prioritas. Karena memang kondisi perusahaan tidak mampu lagi sehingga menunggak iuran. Nah, jadi saya mendukung sekali bagaimana yang tertunggak pun tetap diikutkan, dan demikian juga relaksasi pembayaran JKK-JKM iuran sampai 99% didiskon. Oke, baik. Terima kasih Bang Timbul atas waktunya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Post TV.